Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dodi Saputra Berkarya. Alhamdulillah hari ini sahabat, ya kita bisa saling berbagi, saling memberi, dan saling berbagi informasi yang bermanfaat, insyaallah. Sebelumnya saya doakan teman-teman sekalian, ya sahabat Dodi Saputra Berkarya, semua selalu sehat walafiat dan diberikan kemudahan, kelancaran dari segala macam urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan coba untuk berbagi tips bagaimana seorang guru itu bisa lebih dekat dengan siswanya, lebih dekat dengan lingkungan kerjanya, dan lebih baik karirnya melalui belajar Al-Quran. Oke, sebagai seorang guru, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya Al-Quran. Sebagai guru yang beragama Islam atau guru Muslim, kita harus senantiasa hari-hari kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Contohnya ketika sesudah sholat subuh, ya sebaiknya berjamaah juga. Setelah itu kita membaca Al-Quran. Nah, ketika pagi hari, ya setelah kita sholat subuh itu kita membaca Al-Quran lebih kurang 2-3 halaman, bahkan bisa lebih. Itu insya Allah akan lebih membuat pikiran kita, hati kita, ya, perasaan kita akan menjadi lebih tenang, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, ya dalam Al-Quran, kita harus berusaha untuk mengingat Allah, ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, jadi ketika seorang guru sudah membaca Al-Quran, sudah mengingat Allah, berzikir pagi harinya, sudah ya sholat subuh, insya Allah dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa, ya ketika sudah membaca Al-Quran. Otomatis ketika dia beranjak dari rumahnya, kemudian dia sampai ke sekolah atau madrasahnya, maka dia akan merasakan suatu ketenangan, kenyamanan, dan siap untuk memberi hari yang lebih baik lagi. Otomatis ketika dia bertemu dengan siswa atau peserta didiknya dan rekan-rekan guru yang lain, dia akan memberikan atau menebar aura-aura positif pada yang lainnya, sehingga tidak ada perasaan-perasaan negatif, ya, atau yang terbeban dalam hatinya atau pikirannya, sehingga dia bisa memberikan pembelajaran, ya, melakukan pembelajaran dengan siswanya dengan lebih baik. Maka dari itu, setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Oke. Kemudian, ya, ketika seorang guru sudah cinta pada Al-Quran, maka hari-harinya akan disibukkan dengan Al-Quran, baik ketika hari libur maupun ketika waktu-waktu kosong. Ya, misal seorang guru dia sudah tidak lagi mengajar, ya, atau jam belajarnya sudah habis, maka dia mengisi dengan membaca Al-Quran, ya, daripada ya, melakukan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat lainnya. Maka seorang guru itu biasanya dia membaca Al-Quran, ya. Memang banyak di sekitar kita, ya, guru-guru yang sudah berhasil mengamalkan ini ketika hendak, ya, memasuki kelas, ketika jam kosong, ya, ketika sudah habis mengajar, ya, dia mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran. Nah, ini kemudian ketika seorang guru itu sudah merasakan Al-Quran sebagai kebutuhan setiap harinya, maka dia akan senantiasa membawa Al-Quran, ya, baik itu dalam tasnya, apakah itu dalam lemari lacinya, kemudian di rak meja kerjanya, ya, atau mungkin di tempat di kelasnya. Nah, ini biasanya guru-guru yang sudah, ya, membiasakan diri dekat dengan Al-Quran, maka senantiasa dia akan selalu memegang Al-Quran, baik pagi atau siang atau hendak pulang, ya. Apalagi di rumahnya, ya, di rumah tentu saja, ya, mereka akan terus membaca sesuai dengan waktu-waktu yang sudah mereka alokasikan. Nah, jadi ketika seorang guru, ya, sudah menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan, maka akan terasa beda jika selama satu hari itu dia tidak membaca Al-Quran. Ada yang beda saja, gitu ya. Dan terasa sekali, ya, sudah sering, ya, kita rasakan bahwasanya ketika kita memperbanyak baca Quran, makin banyak baca Quran, akan makin mudah segala urusan kita. Jadi Allah sudah membantu kita, ya, dalam berbagai hal, ya, secara langsung kita sudah terbantu, tertolong, semua agenda kita lancar. Adapun masalah kita bisa mengatasinya segera mungkin. Kemudian juga kita juga bisa langsung, ya, memberikan ide-ide cemerlang yang itu mungkin tidak kita sadari, ya, secara alamiah, ya, tiba-tiba kita bisa cari solusi-solusi cerdas atau tawaran-tawaran terhadap suatu masalah yang baru di sekolah atau di madrasah atau mungkin di lingkungan keluarga. Guru dan Al-Quran.
Guru merupakan profesi yang mulia. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Ketika guru dan Al-Quran saling berinteraksi, maka akan menghasilkan suatu hasil yang optimal. Apa buktinya? Ketika seorang guru merutinkan membaca Al-Quran, maka hari-harinya akan disinari dengan cahaya Al-Quran. Sebagai seorang guru, tentu dia akan menyampaikan pesan-pesan, ya, bimbingan-bimbingan, kemudian arahan-arahan kepada siswanya. Apabila dia selalu berpijak pada Al-Quran, maka lisannya akan senantiasa mengucapkan kebaikan-kebaikan yang itu akan bermanfaat bagi peserta didik atau siswanya. Kemudian, selain membaca Al-Quran, apakah amalan yang lain yang bisa membuat guru itu hatinya semakin tenang? Ya, yaitu dia hendaknya membaca zikir pagi dan zikir petang. Sebagai seorang guru tidak cukup saja belajar secara teori, konseptual maupun secara otodidak, tapi juga bisa mengiringinya dengan berzikir ketika pagi hari dan juga petang hari. Nah, inilah yang akan membuat seorang guru semakin bagus profesinya, semakin bagus reputasinya, dan juga semakin bagus di bawahnya dan juga profesionalitasnya, sehingga setiap perbuatannya tidak akan terlepas dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita mengingatkan ketika seorang guru sibuk dengan agenda-agenda di sekolah atau madrasah, janganlah sampai seorang guru melupakan Al-Quran. Hendaknya Al-Quran sebagai kebutuhan harian kita yang akan terus dibaca setiap hari, yang mana jika tidak dibaca maka akan terjadi hal-hal yang mungkin ada yang kurang dalam hari itu. Kemudian sebagai guru yang rutin baca Al-Quran, tentu saja boleh membuat target-target seperti one day one juz, ya, seperti satu halaman, ya, satu hari, maupun berapa semampunya, ya, sehingga kita pun juga bisa mengajak siswa untuk membaca Al-Quran secara rutin. Apa jadinya ketika seorang guru tidak membaca Al-Quran, maka hari-harinya tidak akan tenang, hari akan gersang meskipun dia sudah melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Tapi alangkah baiknya jika seorang guru sudah bagus secara profesionalitasnya, sosialnya, pribadiannya, dan juga secara pedagogiknya, maka sebaiknya akan diiringi dengan